Oke, jadi Lagrange itu sifatnya sudah prinsip ya di apa namanya di fisika. Jadi rumusan Lagrange itu ya Anda misalkan mau menggambarkan sebuah sistem fisis itu biasanya saya katakan biasanya itu karena umumnya orang memakai ya. Itu kita menentukan bentuk Lagrange-nya itu seperti apa gitu fungsinya. Jadi nanti untuk mencocokkan misalkan gambaran ini kita dapat data apa, Lagrange yang cocok seperti apa. Ini juga sebenarnya untuk yang Lagrange ini kita akan ngambil beberapa contoh ya yang biasanya umum dipakai orang. Jadi intinya fungsi Lagrange itu misalkan kalau kita ambil dia itu partikel titik ya, partikel titik sekali lagi. Jadi partikel titik itu dia parameternya satu ya. Itu kita sebut aja misalkan katakanlah T ya. Jadi di mekanika Newton misalkan di mekanika Newton itu apa namanya? Ya dia menggambarkan partikel titik itu ya berarti dia satu ya dan lintasannya dia berupa kurva ya, kita udah tahu kurva. Jadi untuk L di sini itu fungsi Q dot dan T, di mana T itu adalah parameter. Jadi kalau kita menggambarkan karena T di sini karena T di sini adalah satu parameter, ya, maksudnya parameter itu satu gitu ya. Jadi artinya Lagrangian ini itu menggambarkan dinamika partikel titik. Sebentar ya. Oke, mohon maaf, ada intermezzo. Oke, jadi ketika kita memperkenalkan fungsi Lagrange ini, jadi dalam rumusan Lagrange itu kita mengenai ada yang disebut namanya prinsip Hamilton. Ini bukan rumusan Hamilton, jadi prinsip Hamilton gitu, dalam rumusan Lagrange itu. Jadi kita sebut kita memperkenalkan namanya aksi di sini. Ya, aksi itu adalah S sama dengan integral T1 sampai T2 L Q dot, T dt. Nah, jadi ini juga apa ya asumsi lagi ya yang sudah menjadi prinsip di rumusan Lagrange ya bahwa variasi jadi ada turunan dq, jadi dq itu adalah turunan searah dengan perpindahan, sedangkan delta q itu adalah variasi yang kita sebut namanya perpindahan virtual lah kita sebutnya. Jadi bukan perpindahan sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat ini di gambar, jadi kalau misalkan saya meninjau ada lintasan partikel dari Q yang pada T1 ke posisi setelahnya Q pada T2. Jadi kalau kita variasikan lintasan tersebut, ya, ujung-ujungnya ini variasinya itu jadi 0. Jadi artinya bahwa untuk rumusan fisika di sini, kita mengambil bahwa variasi di batas atau di boundary atau batas itu sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan di boundary itu dia trivial. Dengan kata lain dia boundary tidak ada lah, seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini, prinsip variasi, dan jadi prinsip Hamilton adalah prinsip variasi. Jadi kita itu memvariasikan seperti ini. Jadi karena L di situ adalah fungsi Q dot dan T ya. Jadi Q dan Q dot itu kita nyebutnya itu adalah koordinat umum. Q itu adalah koordinat umum, Q dot adalah kecepatan umum. Jadi kalau koordinat umum itu dia dimensinya bisa panjang atau sudut ya, atau radian lah ya. Jadi seperti misalkan kita udah bahas kalau untuk X, Y, Z misalkan itu koordinat khusus kartesian. Kalau untuk yang bola misalkan tuh R, theta, V ya. Kan R-nya itu dimensinya panjang. Sedangkan theta dan V itu dia dimensinya sudut kan ya, radian atau tidak berdimensi sebenarnya. Oke, jadi nah hal yang penting juga di sini kita membedakan antara koordinat umum ya. Jadi Q dengan Q dot itu bisa dikatakan variabel dinamik. Sedangkan T itu adalah parameter. Jadi dalam mekanika Newton, ya, karena T sebagai parameter bukan besaran dinamik,
maka variasinya itu sama dengan nol. Ini karakteristik dalam mekanika Newton. Jadi sebenarnya ini juga dipakai ketika nanti Anda misalkan merumuskan fisika, ada parameter yang terkait dengan fungsi ini. Nah, kalau dia itu parameter bukan besar dinamik, maka variasi itu akan nol. Sebentar ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi karakteristiknya seperti itu. Jadi delta T sama dengan nol. Kemudian untuk yang Q dot variasinya ya, antara variasi dengan apa istilahnya D ya, D itu adalah apa istilahnya perubahan searah dengan apa diferensial lah ya. Apa istilahnya searah dengan istilahnya kalau di sini ya searah dengan gerak lah istilahnya gitu. Itu dia komutatif sifatnya. Jadi delta dengan D itu bisa saling bertukar. Jadi itu prinsip. Dalam ya, ini hanya dipakai bukan hanya di mekanika Newton tapi hampir di semua nanti di teori medan itu juga sama. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah kita nanti sempat bahas ke teori medan atau enggak. Jadi dengan begitu delta S di sini adalah bentuknya jadi seperti ini. Dan kalau Anda variasikan, ya, jadi dengan manipulasi sedikit ya ini kita dapatkan bahwa sebentar. Oke, jadi apa namanya? Suku yang pertama ini itu disebut namanya suku batas atau suku boundary, di mana nanti suku ini akan dievaluasi pada T1 dan T2. Dan kita tahu bahwa variasi delta Q di ujung-ujung itu sama dengan nol. Jadi intinya bahwa yang suku boundary ini akan nol. Tinggal suku ini, suku yang kedua ini. Jadi kalau suku kedua ini kan integral sama dengan nol. Jadi kalau dia itu sama dengan nol, variasinya tidak nol, karena kan ini di sepanjang T kan ya, T1, T2. Jadi yang nol itu adalah dalamnya. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa sebentar ya.
Oke, sorry, ini banyak intermezzo. Oke, jadi kita dapatkan seperti ini ya, minus D per DT do L per do Q dot ya, plus do L per do Q. Jadi kalau ada, ini kebetulan saya meninjaunya yang satu dimensi. Kalau dia itu ada banyak ya, seperti misalkan ada apa namanya n buah partikel dan dia masing-masing misalkan meninjaunya di 3 dimensi, maka jadi nanti dia ada indeks di sini. Jadi masing-masing koordinat itu ada persamaan Euler-Lagrange-nya. Gitu. Jadi misalkan contohnya ini adalah ini di sini. Jadi kalau QI ada I-nya itu dari 1 sampai 3N, di mana N itu adalah jumlah partikel titik. Jadi kalau ada partikel titik, ada banyak, gitu ya. Maka apa namanya biasanya ada indeks I besar di sana. Oke, ini kemarin juga udah ya. Nah, dalam perumusan fisika biasanya, umumnya, saya katakan ini umumnya ya, walaupun ini tidak harus selalu seperti ini. Jadi contohnya misalkan di mekanika Newton, Lagrangiannya itu berbentuk T minus V, di mana T di situ adalah yang disebut namanya suku kinetik, dengan V itu adalah suku potensial. Jadi misalkan untuk yang T di sini itu adalah energi kinetik ya, itu adalah setengah M Q dot kuadrat, di mana Q dot itu adalah dq per dt. Sedangkan V di sini itu adalah fungsi dari Q dot dan T. Jadi kalau misalkan dia untuk partikel bebas saja, misalkan seperti ini, untuk partikel bebas ya, yang dia itu tidak berinteraksi jarak jauh, hanya jarak dekat gitu ya, di mekanika Newton. Jadi potensialnya itu akan 0, sehingga nanti turunan terhadap Q-nya itu akan sama dengan 0. Nah, akan kita dapatkan bahwa do L per do Q dot itu akan sama dengan M kali Q dot. Dan kita tahu bahwa do L per do Q dot ini kalau D per dt-nya itu kan sama dengan 0 ya, karena do L per do Q-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan bahwa MQ dot I itu sama dengan konstan untuk setiap I. Jadi artinya ini bahwa momentum partikel untuk partikel bebas, yang artinya dia tidak ada interaksi luar atau pengaruh luar, itu momentumnya konstan. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Oke, kalau misalkan untuk yang umum gimana? Ya, untuk yang umum misalkan V-nya itu fungsi dari Q dot ya. Jadi tentunya kalau dia itu umum, ya, jadi nanti didapatkan kalau Anda masukkan ke persamaan Lagrange di atas, ya, bahwa MI kali QI ini tuh bukan penjumlahan ya, bukan penjumlahan. Jadi partikel ke I dan koordinatnya ke I itu sama dengan D per dt do V per do Q dot dikurangi do V per do QI. Nah, ini contohnya misalkan untuk yang bergantung pada X saja, pada Q saja itu misalkan adalah gerak benda pegas gitu ya. Kemudian ini gaya gravitasi di satu dimensi. Ya. Kalau V-nya di sini adalah untuk pegas itu adalah setengah kx kuadrat, jadi dia positif. Sedangkan untuk yang gravitasi dia tanda minus, itu menyatakan bahwa apa namanya gaya gravitasi itu bersifat atraktif ya, tarik menarik. Kemudian ini Anda tinjau misalkan gerak partikel bebas di silinder misalkan. Oh sorry maaf, ini adalah bentuk-bentuk suku kinetik ya, di apa namanya di 3 dimensi ya. Jadi di Kartesian x, y, z, x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. Kalau pakai silinder, koordinat silinder itu ada ru dot kuadrat ditambah ru kuadrat v dot kuadrat tambah z dot kuadrat. Kalau untuk di bola, itu Anda dapatkan yang adalah setengah mr dot kuadrat ditambah r kuadrat theta dot kuadrat tambah r kuadrat sin kuadrat theta v dot kuadrat. Ini ada di koordinat bola. Nah, biasanya untuk kita meninjau
misalkan seperti ini yang disebut namanya potensial sentral. Jadi nanti untuk potensial sentral itu kita tahu bahwa apa namanya, dia adalah gerak di bidang, gerak di bidang. Ya, kenapa? Karena momentum sudutnya dia konstan dalam hal ini. Jadi momentum sudut itu adalah biasanya terkait dengan ini, do L do theta dot dengan do L v dot, do L do v dot, ya seperti ini. Jadi dia adalah konstan, ya. Sehingga kalau konstan itu artinya apa? Itu artinya bahwa apa namanya, theta di sini itu bisa kita pilih konstan, ya. Dan dalam hal ini kalau dalam bidang biasanya tetanya itu kita ambil pi per 2, ya, pi per 2. Jadi didapatkan bahwa yang untuk theta dotnya, karena dia sudah kita evaluasi pada theta sama dengan pi per 2, jadi dalam hal ini theta ini bukan lagi merupakan variabel apa dinamik, ya, tapi dia merupakan sebuah konstanta saja, gitu. Seperti itu. Oke, jadi pembuktian itu pakai menggunakan hukum Newton, ya. Jadi kalau dia itu adalah potensial sentral, dia pasti akan mempunyai gaya sentral seperti ini, R-topi. R-topi itu adalah vektor satu dalam arah radial. Jadi kalau Anda crosskan dengan R itu pasti 0, dan ini adalah dl per dt sama dengan 0. Torsi sama dengan 0 alias dl per dt sama dengan 0. Artinya L-nya itu konstan. Ini L vektor, ya, L vektor. L vektor itu konstan. Jadi kalau L vektor itu konstan, itu artinya bahwa orientasi dan besar dari momentum sudut itu konstan. Jadi makanya kalau itu konstan, artinya kan dia menuju satu arah tertentu, kan. Namanya juga konstan. Artinya bahwa memang bahwa gerak di sini adalah gerak bidang. Artinya dari koordinat bola itu bisa kita reduksi menjadi koordinat polar yang 2 dimensi saja dengan mengevaluasi theta itu sama dengan pi per 2. Oke, itu kemarin kita sudah bahas, ya. Kemudian untuk yang apa namanya V bergantung pada kecepatan. Ini contohnya misalkan partikel bermuatan Q, ya, dia bergerak dalam medan elektromagnetik. Ya, kemarin kita juga udah bahas di sini. Ya. Jadi V-nya di sini itu adalah dalam koordinat kartesian, ya, seperti ini. Kemudian apa namanya? Jadi A-nya itu adalah fungsi dari X dan T, ya. Jadi AX, AY, AZ itu komponen. Ya, sedangkan masing-masingnya semuanya itu bergantung pada X, Y, Z, T. Ya, begitu juga V. Gitu, ya. Jadi ini bentuk Lagrangiannya seperti ini. Nah, nanti kalau Anda variasikan untuk mendapatkan hukum Newton, hukum 2 Newton, ya. Jadi nanti ini akan didapatkan bahwa baik yang untuk X, Y, dan Z, kalau nanti Anda turunkan persamaan Euler-Lagrange-nya, itu nanti didapatkan bahwa M kali A itu adalah R dot dot, L double dot, ya, itu sama dengan QI ditambah Q per C V cross B. Di mana E-nya di sini itu adalah apa namanya? E itu adalah medan listrik, ya. Medan listrik itu sama dengan minus del V minus 1 per C do A per do T. Jadi kalau untuk elektrostatik A-nya itu sama dengan 0. Jadi E-nya di sini untuk suku elektrostatik itu cuma minus del V kurang minus del V saja, yang suku keduanya 0. Sedangkan untuk B itu adalah del cross A. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, nah sekarang Anda latihan, ya, latihan. Mungkin saya pakai yang baru aja, ya. Anda latihan. Ini udah dicatat kan, ya? Kemarin, ya. Sebentar ini kalau seperti ini. Sebentar. Ini kok
Coba Anda ngerjakan soal dulu. Ini, mohon maaf nih, ininya kok agak beda ya. Seperti habis update, tapi oke. Oke, ini sudah terlihat ya. Ya maksudnya ini kosong gitu. Nah, Ya, Pak. jadi coba tinjau ya. Tinjau ini akan Anda kerjakan dulu 40 menit lah ya. Saya kasih waktu nanti dikumpulkan di Teams. Jadi tinjau. Jadi tinjau. Partikel bermassa M dan bermuatan Q, gitu ya. Oke. Bergerak dalam medan magnet yang konstan. Jadi B di sini itu adalah besarnya B itu konstan, tapi ke arah Z, gitu ya. Nah, ini Anda langsung saja tentukan yang A ya, yang biar mudah, tentukan bentuk Lagrangian, fungsi Lagrange dari partikel tersebut. Yang B, tentukan solusi dari persamaan grafnya. Oke. Nah, itu soalnya apa namanya Anda kerjakan, Anda boleh di kertas atau pakai tab, nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF ya, untuk yang apa namanya yang di kertas ada foto, Anda scan, disimpan di PDF. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nanti akan kita bahas setelah Anda kerjakan. Jadi nanti tinggal buka Teams saja ya. Teams. Ini assignment. Ini latihan 5 lah ya. Berarti kalau 40 menit sekitar 14
14.15 lah ya, 14.15 ya. Nah, kumpulkan 14.15. 14.15 itu berarti sekitar jam 2.15. Oke. Oke, itu sudah dituliskan di itu. Silakan Anda kerjakan dulu.